Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bisa bertatap muka kembali dengan Bapak belajar hari ini, belajar IPA. Dan sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kedua kelasnya pimpin doa. Duduk bersiap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai kawan yang masing-masing berdoa berhati dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga hari ini kita belajarnya maksimal. Hari ini belajar apa? Nanti kita lihat tuh ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada Firdaus dan Rafa. Tidak ada Bapak yang sakit. Ya, moga-moga yang hari ini tidak masuk, yang sakit kita doakan semoga diberi kesembuhan dan besok kita sekolah lagi ya, bisa sekolah, bisa kreativitas, bisa belajar, bisa main juga ya. Semoga sehat ya. Amin ya. Bismillah ya. Hari ini kita belajar materi kita tentang, perhatikan, pemuaian. Materi kita belajar IPA, materi kita tentang pemuaian, dan kita mulai dengan tujuan pembelajarannya, ya. Nah, baik, nih tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Silakan, ada yang mau bacain nggak tujuan pembelajaran kita? Ada yang mau berkenan bacain? Nah, Bram, jangan, Bram. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Memahami konsep pemuaian zat, padat, cair, dan gas sebagai akibat perubahan suhu. 2. Mengidentifikasi minimal 3 contoh penerapan pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api, jendela, pemasangan lampu jendela. Oke, makasih Bram. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Sebenarnya kita belajar 1 jam pelajaran ini kita mau ngapain? Karena ada rule-nya, ada aturannya. Jangan sampai kamu belajar tapi setelah ini kamu gak dapat apa-apa, gak dapat ilmu. Sehingga tujuan pembelajarannya kan dapat tercapai kan. Nah, hari ini kita belajarnya tentang muai zat. Ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Pada dasarnya muai itu ada 3: padat, cair, dan gas. Muai adalah pertambahan panjang dan seterusnya karena ada perubahan suhu, gitu ya. Kita bisa, yang kedua, kita bisa menerapkan 3 contoh penerapan pemuaian zat padat. Nah, setelah kamu belajar ini, lalu yang diharapkan kamu apa? Jadi setelah belajar otomatis kan ada pemahaman yang didapat, pemahaman bermakna tadi yang Bapak sebut, gitu ya. Kamu dapat apa setelah belajar? Nah, silakan dibaca. Ada yang pernah membaca nggak nih? Setelah kamu belajar ini, kamu akan dapat ilmu apa setelah dapat belajar pemuaian? Ada yang mau pernah membaca? Ya, boleh. Memahami bahwa energi panas atau calor dapat mengalir diri dengan formula dan fisika yang merupakan konsep mendasar dalam ilmu rekayasa dan teknologi. Nah, itu rekayasa dan tadi kan, nanti kita bisa melihat gambar simulasi contohnya. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantik itu supaya kamu dapat gambaran kita mau belajar apa sih? Oke. Silakan. Coba ada yang benar membaca nih. Pertanyaan pemantiknya. Ini kelompok juga, ini sudah. Apalagi yang mau benar membaca? Ada? Wan, baca Wan. Kan belum baca aja ya. Wan, jangan Wan. Nah, stop. Mengapa pemasangan kabel listrik dipasang tegang untuk agak kendor? Biasanya kamu tahu jawabannya enggak? Lihat aja di rumahmu itu. Panjang dekat rumahmu kan? Panjang apa namanya? Kabel listrik pasang kendor kan? Kabel listrik, kabel telepon. Kenapa nggak dipasang kencang sih? Kenapa dipasang kendor? Nah, nanti jawabannya itu setelah kita belajar. Pernahkah kalian lihat celah kecil di antara sambungan kereta? Nah, kita kan di Poris kan? Jadi stasiun Poris kan ada kereta itu. Sama di atas juga ada kabel juga kan?
persis kalau lagi musim dingin ya, atau lagi musim air hujan ini, pintu kita rumah, pintu kelas itu kadang-kadang dibuka seret susah. Nah, itu faktor apa itu? Jawabannya ya di pelajaran hari ini sebenarnya itu. Nah, lihat gambarnya kayak gini. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Nah, ini gambar apa ini? Nah, ini ya. Ini rel kereta gitu ya. Pernah lihat rel kereta kasut kayak gini? Pernah kan? Nah, sekarang desainnya udah modern karena sudah mengikuti proses pembelajaran tentang pemuaian. Ngomong kayak gini ya kan? Lihat aja stasiun Polres itu. Panjang lurus berjajar kan? Panjang lurus berjajar rapi gitu kan? Enggak kayak gini. Coba kalau gini masa kereta gini. Penumpangnya gimana itu? Coba perhatikan gambarnya. Kan kayak gitu kan? Pasti mereka lurus lengkung sejajar gitu. Karena apa? Ya kalau pemberian celah tidak sesuai, pasti rel keretanya akan nggak karuan bengkok gitu kan? Pasti lurus dari stasiun kita ini, Polis, Tangerang sampai Duri kan? Atau Bogor. Oke. Sekarang perhatikan materinya. Coba. Oke. Sekarang kalian boleh berkelompok ya. Boleh berkelompok. Apa yang membedakan pemain panjang, luas, dan volume? Oke. Silakan nanti Bapak dibagi kertasnya satu nih. 1, 2, 3. Ini gabung ya? Ini aja. Nih. Tuh. Nah, itu juga ada pakai kertas itu nggak apa-apa, ada pakai ini. Hah? Kertasnya? Pakai kertas itu nggak apa-apa. Oh, boleh pakai itu nggak apa-apa ini. Nah, ini apa nih? Oke ya, silakan pertanyaannya nih, ya. 1, ini kan studi kasus, ya. Tadi kan gambar rel kereta itu yang belok-belok itu ya. Nah, pertanyaan itu apa fungsi dari celah pada rel kereta? Ya, tadi kan. Nomor 1 itu jawab ya. 1. Tadi ada gambar rel kereta api yang berkelok-kelok itu kan. Nah, apa fungsi dari celah rel kereta tersebut? 1 pertanyaannya. Kedua, ya, carilah informasi apa yang terjadi pada benda zat padat yang ketika suhunya naik. Pertanyaan kedua, dan ini. Dan nanti tuliskan definisi pemain. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, tuliskan definisi pemuaian berdasarkan pemahaman kelompok kamu. Nanti ya. Dan apa yang membedakan pemuaian panjang, luas, dan volume? Pemuaian panjang, luas, dan volume. Ini pemuaian panjang, contohnya ada. Pemuaian luas ya mungkin ya, pemuaian volume. Pengertian pemuaian ada, ya kan? Nah, sekarang coba kerjakan. Coba tulis, silakan kerjakan berdasarkan kelompoknya. 1, tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya apa fungsi celah pada rel kereta api? Coba udah tulis belum? Coba tulis apa fungsi celah pada rel kereta api? Apa fungsi celah pada rel kereta api? Nah, ayo. Ya. Dan pertanyaan juga ada itu di LKPD ya. Di kertas ya, nanti dibacain aja itu.
kedua ini. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Iya. Iya. Yang kedua. Udah? Yang ketiga? Nah, yang ketiga ini. Berarti contoh mue pertama mue apa? Panjang. Yang kedua luas. Yang ketiga kolom. Oke. Nanti lihat contohnya. Waduh, ini minum apa sampah? Perhatikan pertanyaannya. Tuh, ada 3 lah. 1 tadi, ini yang kedua, ini yang ketiga. Tadi yang rel kereta ya. Sudah? Nih. Cukup? Itu 2. Sampai itu nomor 3 tuh. Tadi.
masuk kelompok semua. Ya. Ya, silakan maju ke depan. Ya, yuk. Nah, ini berikutnya di kelompok kedua. Nanti berikutnya kelompok berikutnya nggak apa ya. Ayo, karena takut dagangnya habis. Silakan, Ham, langsung juga Ham. Ya. Ada ruang untuk pemuaian tuh ya. Nomor 1, 2. Coba. Silakan gantian. Dua. Kenaikan panjang luas volume suhu itu karena akibat kenaikan suhu ya. Panjang luas volume karena perubahan suhu. Yang ketiga, penerapan dalam sehari-hari. Yang panjang. Contohnya apa? Karena tapi 2 luas. Bingkai. Itu bingkai atau bingkai enggak? Oh, ada bingkai. Bingkai gitu ya. Terus kue kolong. Contohnya apa? Botol, karena ada volume kan? Nah, oke, makasih. Ada pertanyaan nggak? Untuk kelompok 2 udah paham? Nah, oke, kita upload untuk kelompoknya Abraham dan teman-teman. Berikutnya kelompok ini ya. Ya, kelompok 3. Ya. Kelompok 3, yuk maju ke depan. Oke, mulai. Fungsi pada rel kereta api adalah panjang luas atau volume akibat pada rel kereta api. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Oke, baik ya. Terima kasih sudah memaparkan hasil presentasinya kelompok 2 dan 3. Karena waktunya terbatas, mungkin kelompok 1, terus berikutnya kelompok yang lain bisa nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita review pembelajaran hari ini ya. Kesimpulannya apa? Tadi pemuaian adalah ada yang bisa baca? Paham? Apa kesimpulan? bertambahnya ukuran satu zat
Ya 3, volume zat padat, cair dan gas ya. Volume padat, cair dan gas. Pemuaian sendiri itu ada 3. Apa? Padat, cair, dan gas. Kalau volume zat padat itu ada 3. Ini gitu ya. Penerapan seri ini sudah ada. Coba kita refleksikan. Pembelajaran hari ini lebih mudah, gampang, mana teori atau gimana? Senang nggak? Alhamdulillah. Mungkin pertemuan berikutnya nanti kita bisa belajar menghitung tentang pemuaian atau praktek secara langsung dengan simulasi ya di atau kasus yang lain atau proyek PJBL ya, proyek berbasis masalah ya, penjelasan masalah atau ya PJBL atau PBL lah, atau nanti bisa simulasi atau praktikum atau dia juga menghitung di tujuan pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kita bertemu di materi pemuaian berikutnya atau bab berikutnya. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat untuk belajar dan nanti setelah ini kalian bisa istirahat. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.